Hai Mam, kali ini aku mau review tanaman Dorstemia. Tanaman Dorstemia memiliki getah yang berbau seperti susu. Ini adalah ciri khas keluarga tanaman Moraceae, buah ara, dan murbe. Karena habitatnya berada di afrotropik dan neotropik, tanaman Dorstemia paling cocok ditanam sebagai tanaman rumahan, bukan sebagai tanaman landscape. Mam, pada umumnya tanaman Dorstemia tanaman yang menyukai dan membutuhkan banyak air daripada tanaman sukulen biasa. Mereka biasanya membutuhkan campuran tanah yang dikeringkan dengan baik dan air yang bervariasi tergantung pada musim dalam satu tahun. Hai Mam, Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Kembali lagi di channel aku, Titin Herdina. Dan sebelumnya, please do subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, Mam. Mam, tanaman Dorstemia di daerah asalnya diberikan air secara teratur hingga berlimpah dari musim semi hingga musim gugur, dan biarkan tanah sedikit mengering di antara penyiraman. Tetapi pastikan tidak benar-benar kering selama bulan-bulan dan musim dingin. Mereka cenderung tidak aktif sebagian. Selama periode ini, berikan sedikit air dan berikan posisi tanaman pada daerah yang hangat dan cerah, dan pastikan tanaman tetap tumbuh kompak dan indah. Selain itu, Mam, dianjurkan untuk memberikan pupuk tanaman sesekali selama pertumbuhannya dengan pupuk kalium dan pupuk fosfor yang tinggi. Pada umumnya, Mam, tanaman Dorstemia dengan cuaca musim semi dengan perubahan suhu tinggi antara siang dan malam hari serta curah hujan yang cukup sering dapat mendukung perkembangan penyakit jamur yang harus ditangani terlebih dahulu dengan fungisida. Dan pada akhir musim dingin, kami menyarankan berbagai macam insektisida untuk mencegah serangga atau kutu daun. Perbanyakan dari tanaman ini, Mam, biasanya diperbanyak dengan biji. Banyak spesies yang tumbuh subur dengan sendirinya. Benih mereka dikeluarkan secara eksploratif dari kepala benih yang matang dan dapat mengisi pot beberapa meter jauhnya. Mereka juga biasa diperbanyak dengan stek. Tanaman Dorstemia, Mam, tanaman aneh berbentuk genus tumbuhan dari timur laut Afrika. Mereka cenderung menyebar di sepanjang pangkal, tepat di atas tanah, dan memiliki beberapa cabang yang mengarah ke atas. Mereka biasanya memiliki daun non-sukulen, hijau yang menarik dengan berbagai bentuk tergantung pada spesiesnya. Selain itu, Mam,
Mam, beberapa spesies dari tanaman Dorstenia memiliki bunga seperti bunga matahari yang menyemburkan biji ke seluruh bagian tempat mereka hidup. Tanaman Dorstenia merupakan spesies yang paling umum ditemukan di pasaran. Namun, sebagian besar spesies lainnya sangatlah langka dan sangat sulit untuk tumbuh. Pada umumnya, Mam, tanaman Dorstenia ini sukulen berbentuk ekor kecil dengan batang tebal berwarna hijau tua hingga mahoni dan hijau muda. Mam, tanaman Dorstenia genus dari sekitar 105 spesies di keluarga tumbuhan Moraceae. Sebagian besar spesies neotropis atau afrotropis, dengan satu spesies dari Sri Lanka, India, dan Pulau Socotra yang berasal dari Yaman. Mam, sedikit tips dari aku untuk menanam tanaman Dorstenia. Tanaman ini menyukai keadaan yang hangat. Mereka membutuhkan lebih banyak air dari tanaman sukulen biasanya, dan mereka membutuhkan tanah yang dikeringkan dengan baik. Untuk pupuknya sendiri, tanaman Dorstenia sekali dipupuk selama musim tanam dengan pupuk berimbang yang diencerkan hingga setengah takaran sesuai dengan rekomendasi pada label yang ada di produk pupuk Anda. Selain itu, Mam, memberikan tanaman berada pada posisi yang hangat dan cerah dapat menghasilkan tanaman yang tumbuh kompak dan indah. Pemupukan selama sekali periode tanam, mereka tumbuh dengan kalium yang tinggi dan pupuk fosfor yang dianjurkan. Mam, selain tanaman Dorstenia tumbuh di hutan tropis India dan Sri Lanka, ternyata tanaman ini juga tumbuh di timur Arab. Selain itu, Mam, spesies Dorstenia berada di Amerika Selatan, seperti Dorstenia contrajerva dan Dorstenia brasiliensis. Tanaman Dorstenia ini sumber dari ramuan herbal yang telah digunakan sebagai tonik dan obat penurun panas, dan sebagai penawar dalam pengobatan tradisional Amerika Selatan. Dan di Amerika Utara, bubuk yang dibuat dari batang, bawahnya, dan daun Dorstenia contrajerva dicampur dengan tembakau untuk meningkatkan rasa rokok. Di daerah Oman, Mam, umbi dari tanaman Dorstenia foetida dimasak dan dimakan. Dorstenia barteri digunakan dalam pengobatan tradisional Amerika Barat. Penelitian ilmiahnya menunjukkan bahwa tanaman ini mengandung banyak senyawa flavonoid yang memiliki efek antimikroba dan antiinflamasi. Tanaman Dorstenia lebih terperinci memiliki bunga yang bulat, meruncing atau berkutil, berkelamin tunggal, dan bunga betina di dalam wadah yang matang lebih dulu. Bunga jantan tersebar di antara bunga betina di tepian luar wadah atau dipisahkan oleh zona bebas bunga di tepian luar. Setelah penyerbukan, benih
berkembang tepat di bawah permukaan wadah dan pecah. Kemudian permukaan wadah saat matang dan benih dikeluarkan secara paksa dari tanaman dan dapat berjalan. Setelah penyerbukan, benih berkembang tepat di bawah permukaan wadah dan pecah ke permukaan wadah saat benih matang. Saat benih matang, benih akan dikeluarkan secara paksa dari tanaman dan dapat berjalan beberapa meter dari tanaman induknya. Berbentuk cakram atau cangkir dengan berbagai bentuk dan ukuran. Warnanya bervariasi dari hijau, kuning hingga kemerahan dan ungu, serta coklat. Tanaman Dorstemia ini, Mam, tergolong tanaman yang unik karena kebiasaan pertumbuhan dan bentuk spesiesnya yang sangat beragam. Tanaman Dorstemia, Mam, genus dalam keluarga mulberry, Moraceae. Tanaman ini memiliki spesies 100 sampai 170 spesies. Tanaman Dorstemia dikenal karena bunga dan kebiasaan tumbuhnya yang tidak biasa. Tanaman Dorstemia kelompok unik dari tanaman yang umumnya tumbuh kecil dan abadi. Tanaman herba atau semak atau keluarga dari genus yang tersebar luas, berada di timur laut Afrika, semenanjung Arab, Madagaskar, dan Amerika Tengah serta Amerika Selatan. Hanya segelintir spesies sukulen yang telah dibudidayakan secara teratur, dan beberapa di antaranya masih relatif jarang diperdagangkan dan memiliki harga yang cukup tinggi. Tidak demikian halnya dengan Dorstemia foetida yang telah tersedia secara luas melalui pembibitan persamaan lewat penjual kaktus dan sukulen selama berapa dekade dan biasanya ditawarkan dengan harga yang sangat wajar. Ini salah satu hal termudah dari tanaman Dorstemia untuk tumbuh dan berkembang biak. Tanaman muda yang memiliki tampilan bagus, jongkok berwarna hijau dan bening, berbintik-bintik dengan bercak hijau pucat, kecil dan secara mencolok ditandai dengan kecoklatan bekas luka atau abu-abu. Laju pertumbuhan pada tanaman ini cukup pesat. Saya telah melihat tanaman tumbuh dari semayan kecil kurang dari 1 inci dari ujung daun hingga ujung daun hingga remaja berukuran berbunga dalam waktu kurang dari setahun. Tanaman yang lebih muda tampaknya menghasilkan serangkaian bunga dalam waktu yang cukup lama. Sementara tanaman yang dewasa cenderung menghasilkan bunga yang sedikit dalam periode waktu yang singkat. Mam, tanaman ini memiliki banyak kegunaan sebagai obat. Tanaman ini biasa digunakan oleh rakyat Afrika dalam kasus pengobatan gigitan ular, rematik, sakit kepala, sakit perut, dan hipertensi.
Selain itu, digunakan dalam perawatan kanker dan penyakit diabetes. Selain itu, Mam, banyak Dorstsenia yang menghasilkan lateks yang ada beberapa spesies dapat menyebabkan iritasi dan beracun. Pada umumnya, Mam, tanaman Dorstsenia tanaman yang mudah tumbuh asalkan mengikuti beberapa pedoman dasar yang mereka sukai, seperti kehangatan, dan umumnya tidak akan berkembang jika terus-menerus dipelihara pada suhu ruangan dan kondisi yang sejuk. Mereka akan tumbuh subur di bawah terik panas matahari. Selama waktu itu, tanaman harus dipindahkan keluar ruangan, disiram secara teratur. Bahkan, tanaman spesies sukulen dapat tumbuh di daerah musim hujan tahunan. Dan di banyak daerah hujan musim mungkin cukup lebat. Selama cuaca musim panas yang sangat panas dan kering, saya menyiram tanaman seringkali 2 kali dalam seminggu. Tetapi rata-rata saya menyiram tanaman ini di musim panas sekitar sekali seminggu, termasuk dalam musim hujan yang biasa. Tanah dalam pot tidak boleh basah secara terus-menerus, harus dibiarkan kering sepenuhnya sebelum tanaman disiram kembali. Tetapi tanaman yang tumbuh secara aktif tidak boleh mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Jika tidak, tanaman akan menjatuhkan daunnya untuk menghemat kelembapan dan mungkin akan tetap tidak aktif selama beberapa minggu. Sebaiknya, Mam, tanaman harus selalu dicek untuk membuktikan bahwa mereka tidak aktif. Tanaman yang memasuki masa dormansi akan berhenti dan menghasilkan bunga, dan akan mulai merontokkan banyak daunnya jika tanaman menjadi tidak aktif selama musim tanam yang normal. Ini mungkin tanda masalah yang biasa dihadapi. Untuk mengubah frekuensi penyiraman, jika tanaman terlalu kering, lebih sering menyiramnya, daun akan rontok selama musim tanam, juga bisa menjadi tanda bahwa akarnya sudah mulai membusuk sebagai akibat dari kelebihan pengairan. Meskipun hal itu jarang terjadi. Saat musim dingin, Mam, daun dari tanaman ini biasanya berguguran, yang merupakan tanda bahwa tanaman memasuki masa dormansi alami. Tanaman yang tidak aktif dapat dipelihara pada suhu yang lebih sejuk dalam suhu kamar dan harus lebih jarang disiram, serta penyiramannya dapat dilakukan setiap 3 minggu sekali. Oke, Mam, sekian dulu review dari aku tentang tanaman Dorstsenia crispa. Dan sebelumnya kita nikmati dulu keindahan dari tanaman Dorstsenia crispa. Terima kasih, selamat menonton.